Kejahatan, baik dalam bentuk kekerasan maupun korupsi, bukan hanya permasalahan sosial yang mencolok, tetapi juga sering menjadi pokok perdebatan dalam ranah filsafat agama. Hal ini menantang keyakinan kita tentang kekuasaan Tuhan dan menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam di kalangan para pemikir. Dalam konteks perdebatan ini, sebuah cerita yang sering dikaitkan dengan Albert Einstein muncul. Cerita tersebut menunjukkan bagaimana pemikiran kritis dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap kejahatan dan keberadaan Tuhan, menciptakan jembatan antara sains dan spiritualitas. Diskusi yang berlangsung dalam seminar-seminar filosofi memberikan wawasan baru bahwa konsep penciptaan Tuhan juga mencakup kejahatan. Ini memicu pertanyaan tentang tanggung jawab moral serta makna dari keberadaan kejahatan dalam dunia yang kita huni. Kejahatan seringkali dibagi menjadi dua kategori utama, kejahatan moral dan kejahatan alami. Masing-masing kategori ini memiliki dampak yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari manusia dan juga pada struktur masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan moral, yang bersumber dari niat jahat manusia, mencakup tindakan seperti ketidakadilan dan kebohongan. Di sisi lain, kejahatan alami muncul akibat bencana yang tidak mungkin kita kendalikan, memperlihatkan betapa kompleksnya hubungan antara manusia dan lingkungan. Filsuf agama berupaya menjelaskan hubungan yang rumit antara eksistensi kejahatan dan keberadaan Tuhan. Mereka seringkali mengusung argumen tentang kehendak bebas manusia sebagai salah satu cara untuk menjawab dilema ini, membawa kita pada pertanyaan lebih lanjut tentang pilihan dan konsekuensinya. Dalam konteks ini, Hume mengemukakan pendapat yang kritis. Ia berargumen bahwa jika Tuhan yang baik dan berkuasa benar-benar ada, maka seharusnya kejahatan tidak seharusnya ada. Pernyataan ini menciptakan kerangka logis yang kompleks dan menantang dalam teologi. Meskipun kejahatan nyata dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, membuktikan keberadaan Tuhan menjadi jauh lebih sulit. Hal ini menciptakan keraguan yang mendalam dalam keyakinan akan Tuhan dan memberi ruang bagi pertanyaan yang lebih besar. Pertanyaan mendalam pun muncul. Apakah Tuhan yang kita percayai benar-benar ada, ataukah kejahatan yang ada di dunia ini justru memberikan bukti yang lebih kuat tentang realitas yang kita hadapi? Pertanyaan ini mengguncang pemikiran kita dan mendorong kita untuk merenungkan lebih jauh. Pendekatan evidensial, yang sering disebut masalah kejahatan probabilistik, menekankan pentingnya bukti dan pengalaman sebagai landasan untuk mempertanyakan kehadiran Tuhan. Ini membawa kita pada refleksi tentang dunia yang penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Kondisi dunia saat ini, yang syarat dengan kejahatan dan penderitaan, membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan, jika Dia Maha Kuasa, tidak mencegah kejahatan tersebut? Ini adalah pertanyaan mendalam yang tidak hanya bersifat logis tetapi juga menyentuh pengalaman emosional yang nyata. Di sisi lain, kejahatan seringkali dianggap sebagai ujian bagi iman seseorang. Ketika individu mengalami kejahatan, penting untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat memengaruhi hubungan mereka dengan Tuhan, membawa kita pada refleksi pribadi yang mendalam. Masalah kejahatan, baik dari perspektif logis maupun eksistensial, tetap menjadi topik yang menantang. Banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang hubungan antara kejahatan dan keberadaan Tuhan, menciptakan lapisan-lapisan kompleks dalam diskusi ini. Filsafat tradisional memberikan perspektif bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan dunia dengan mempertimbangkan kejahatan sebagai bagian dari tatanan yang lebih besar. Tujuannya, idealnya, adalah membawa manusia menuju kebahagiaan dan kebaikan, namun implementasi konsep ini seringkali dihadapkan pada tantangan dalam realitas. Dengan begitu, pemikiran tentang kejahatan dan Tuhan mengundang kita untuk terus mencari pemahaman yang lebih dalam dan realistis. Ini adalah perjalanan intelektual yang tidak akan pernah sepenuhnya terjawab, tetapi tetap penting untuk dijelajahi.